Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 yang solih-solihah, generasi penerus bangsa yang hebat dan luar biasa. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajarnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa kembali dengan Bu Mela, tetap dalam pelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan materi kita pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang persamaan kuadrat. Bila pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar tentang bentuk umum persamaan kuadrat, kemudian kalian juga sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat, maka untuk pertemuan minggu ini ada 4 hal yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah kalian harus mampu memahami jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kemudian kalian juga harus mampu memahami sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Lalu kalian juga diharapkan bisa menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya diketahui. Dan yang terakhir, kalian juga bisa menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berelasi dengan persamaan kuadrat yang lain. Nah, namun pada video pembelajaran yang ini nanti ya, fokus materi kita pada 2 hal dulu, yaitu tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Baik, yang pertama adalah jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Ini ya, jenis akar persamaan kuadrat itu berhubungan erat dengan yang namanya nilai diskriminan. Apakah itu nilai diskriminan atau yang disimbolkan dengan huruf D ini? Misalkan diketahui persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai diskriminan atau D adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana B adalah koefisien dari X, A adalah koefisien dari X kuadrat, dan C adalah konstanta. Jadi, nilai diskriminan bisa kita cari dengan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Contohnya, misalkan diketahui persamaan kuadrat X kuadrat min 8X plus 7 sama dengan 0, maka dari sini kita bisa peroleh nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan min 8, dan nilai C sama dengan 7. Maka nilai diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka kita masukkan nilainya, B-nya adalah min 8, maka B kuadrat menjadi min 8 kuadrat. Min 4AC, berarti min 4 kali A kali C, atau min 4 kali 1 kali 7. Negatif 8 kuadrat hasilnya adalah 64. Negatif 4 dikali 1 dikali 7, maka hasilnya adalah negatif 28. Sehingga kita dapatkan nilai diskriminannya adalah 36. Karena 64 dikurangi 28 kan ya, hasilnya adalah 36. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara mencari nilai diskriminan, maka sekarang akan kita hubungkan dengan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Ada 3 jenis akar persamaan kuadrat ya, dilihat dari nilai diskriminannya. Apabila nilai diskriminannya itu atau D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar yang berbeda. Apabila nilai diskriminan atau D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut akan memiliki 2 akar yang sama. Dan apabila nilai diskriminan atau D-nya kurang dari 0, maka persamaan tersebut tidak memiliki akar penyelesaian. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan memiliki 2 akar yang berbeda? Memiliki 2 akar yang berbeda, contohnya misalnya ada sebuah persamaan kuadrat. Akar-akarnya adalah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 2. Itu berarti kan 2 akar yang berbeda. Nah, lalu bagaimana dengan 2 akar yang sama? Bila 2 akar yang sama, berarti persamaan kuadrat tersebut memiliki sebetulnya hanya punya 1 penyelesaian. Misalnya X1 sama dengan X2 sama dengan 3. Maka akar penyelesaiannya sebenarnya hanya ada 1, yaitu X sama dengan 3. Nah, sementara bila tidak memiliki akar penyelesaian, maka kita tidak bisa mencari akar dari penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Sekarang sebagai contohnya,
Tentukan nilai diskriminan dan jenis akar pada persamaan 2x kuadrat plus 6x min 7 sama dengan 0. Nah, ini kita cari dulu nilai A-nya sama dengan 2, B-nya adalah 6, dan C sama dengan min 7. Lalu kita cari nilai diskriminannya, kita masukkan rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC, maka sama dengan 6 kuadrat min 4 kali A kali C sama dengan min 4 kali 2 kali min 7 ya. 6 kuadrat hasilnya adalah 36, kemudian min 4 kali 2 min 8, min 8 kali min 7, maka hasilnya adalah positif 36. Positif 56 ya. Jadi 36 ditambah 56 hasilnya adalah 92. Ini adalah nilai diskriminannya. Nah, karena 92 ini lebih dari 0 atau nilai D-nya lebih dari 0, maka persamaan 2x kuadrat plus 6x min 7 sama dengan 0 akan memiliki dua akar penyelesaian yang berbeda. Itu ya contohnya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya yang kedua adalah sifat akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita menuju ke sifat akar persamaan kuadrat, mari kita perhatikan contoh permasalahan berikut ini. Nah, untuk persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 6x min 20 sama dengan 0 memiliki akar penyelesaian x1 dan x2. Maka tentukan nilai A, B, dan C, akar-akar persamaan kuadrat, jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian yang D adalah selidiki hubungan jumlah akar-akar persamaan kuadrat terhadap nilai A, B, dan C. Yang E adalah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang terakhir adalah selidiki hubungan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat terhadap nilai A, B, dan C. Nah, kita langsung ke pembahasannya supaya lebih paham. Yang pertama adalah tentang nilai A, B, dan C. Tadi persamaannya adalah 2x kuadrat plus 6x min 20 sama dengan 0. Maka kita peroleh di sini nilai A-nya sama dengan 2, nilai B sama dengan 6, dan nilai C-nya sama dengan min 20. Ingat, A ini adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, dan C adalah konstanta. Kemudian, bila kita harus mencari akar-akar persamaan kuadratnya, maka kita gunakan cara penyelesaiannya seperti pada video pembelajaran kita minggu lalu. 2x kuadrat plus 6x min 20 sama dengan 0. Karena 2x kuadrat, maka bila kita faktorkan, di sini bisa menjadi 2x, di sini x. Kemudian, selanjutnya kita kalikan A dengan C, sehingga kita peroleh 2 kali min 20. 2 kali min 20 sama dengan min 40. Nah, ini adalah bilangan misterinya min 40. Lalu kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan itu hasilnya adalah min 40, dan apabila ditambah atau dijumlahkan hasilnya adalah 6. Sehingga kita bisa pakai 10 kali negatif 4. 10 kali negatif 4 kan negatif 40 ya. Dan apabila ditambah, 10 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 6. Sehingga kita sudah dapatkan bilangannya yaitu 10 dan negatif 4. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, misalnya ini 2x-nya kita pasangkan dengan 10, maka menjadi 2x plus 10. Kemudian x-nya berarti kita pasangkan dengan min 4. Kalau kita pasangkan dengan min 4, hati-hati, min 4-nya di sini harus kita bagi dengan 2 terlebih dahulu ya, karena ini 2x ya. Jadi di sini harus dibagi 2 terlebih dahulu. Nah, menjadi x min 2, sehingga hasil pemfaktorannya adalah 2x plus 10 kali x min 2 sama dengan 0. Nah, maka ini berlaku ada P, ini menjadi Q, ya, P kali Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Sehingga di sini 2x plus 10 sama dengan 0, maka 2x1 sama dengan min 10, x1-nya adalah min 10 per 2, maka hasilnya adalah x1-nya adalah min 5. Dan atau x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan hasil penyelesaian akar-akarnya adalah x1 sama dengan min 5 dan x2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya C, jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, tadi kan kita sudah dapat ya, akar-akarnya adalah x1 sama dengan min 5 dan x2 sama dengan 2. Maka bila dijumlahkan hasilnya adalah x1 tambah x2 sama dengan min 5 tambah 2. Min 5 ditambah 2 hasilnya adalah min 3 ini. Kemudian yang D,
Selidiki hubungan jumlah akar persamaan kuadrat terhadap nilai A, B, dan C. Kita perhatikan ya. Untuk A sama dengan 2 dan B sama dengan 6, maka hubungan jumlah akar persamaan kuadrat terhadap nilai A, B, dan C adalah X1 ditambah X2, tadi hasilnya adalah min 3, ya kan? Nah, min 3 ini bisa kita rubah menjadi min 6 per 2, ya kan? Min 6 per 2, maka 6 ini sebagai B, 2 sebagai A. Maka hubungan dari X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Selanjutnya, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, tadi kita sudah peroleh X1-nya min 5 ya, X2-nya sama dengan 2. Maka bila kita kalikan, X1 dikali X2 itu sama dengan min 5 kali 2, sama dengan min 10. Nih. Nah, yang terakhir adalah selidiki hubungan hasil kali akar persamaan kuadrat terhadap nilai A, B, dan C. Nah, sekarang kita cari bagaimana hubungan dari hasil kali akar persamaan kuadrat tersebut terhadap nilai A, B, dan C. Nah, perhatikan untuk A sama dengan 2 dan C sama dengan min 20 yang sudah kita cari tadi di awal ya. Maka hubungan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut terhadap nilai A, B, dan C-nya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, X1 dikali X2 kita peroleh hasilnya adalah negatif 10. Nah, negatif 10 itu kan bisa kita cari dari negatif 20 dibagi 2. Gitu ya. Nah, negatif 20 tadi sebagai C, 2 itu adalah A. Maka, hubungan dari hasil kalinya ini, hasil kali akar persamaan kuadrat, dengan nilai A, B, dan C adalah sama dengan C per A. Nah, dari permasalahan tadi, bisa kita simpulkan bahwa untuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0, dengan akar-akar persamaan adalah X1 dan X2, maka akan berlaku sifat-sifat dari akar persamaan sebagai berikut. Yang pertama adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, atau hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat itu sama dengan min B per A. Kemudian yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Atau bisa dikatakan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat itu sama dengan C per A. Seperti itu ya. Nah, itulah tadi tentang jenis akar dan juga sifat akar. Bila jenis akar itu maka kita harus mencari nilai diskriminannya dulu. Kita lihat nilai diskriminannya bagaimana, lebih dari 0, sama dengan 0, ataukah kurang dari 0. Baru kita bisa tentukan jenis akarnya. Apakah punya dua akar yang berbeda, dua akar yang sama, atau tidak punya penyelesaian. Nah, untuk sifat-sifat akar persamaan kuadrat, maka hubungannya adalah dengan hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat dan hasil perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Nanti silahkan dilihat pada video berikutnya ya. Baik, untuk video pembelajaran kali ini saya akhiri. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.